Selamat sore teman-teman, ibu-ibu sekalian. Sore ini kita akan belajar mengolah sampah dapur kita untuk menjadi sesuatu yang berharga. Ada untuk menjadi ekoenzim. Ekoenzim ini adalah zat yang dihasilkan oleh sampah dapur kita yang gunanya multiguna, sangat banyak sekali. Nah, untuk membuatnya seperti apa saja yang harus kita siapkan? Nih ya, ada sampah dapur. Sampah dapur tuh seperti ini, sampah hari-hari saja. Ada kulit buah, ada kulit-kulit sayuran, ada batang-batang sayuran, campur-campur ya. Semakin banyak sampahnya akan semakin bagus. Dan ini yang digunakan adalah molase. Bisa menggunakan molase, bisa menggunakan gula merah, tapi gula merah yang asli. Nah, terus memakai air. Nah, air yang kita butuhkan adalah air yang kita gunakan sebaiknya air AC atau air sumur atau air hujan. Boleh air pump, tapi harus diendapkan dulu sehari 2 hari. Karena kalau air pump kan mengandung kaporit ya. Kalau ini kan benar-benar air murni gitu. Nah, untuk membuat ekoenzim berapa takarannya? Takarannya itu 1:3:10. 1 gula atau molase, 3 sampah, 10 liter air. Nah, karena ini kapasitasnya hanya 8 liter, kita bikin yang 5 liter, jadi separuh resep. Ya kan, separuh resep itu 5 liter air, 1,5 kilo sampah, setengah kilonya molase. Oke, bisa kita mulai. Kak Lena mungkin bisa membantu. Kak Lena takar 5 liter air. Saya menimbang molasenya setengah kilo ya. Ini dia sudah 17. Jadi harus 517 ya. Kita buka dulu molasenya. Ini kita bisa beli online molasenya. Oke, molase seperti ini ya teman-teman. Dia seperti kecap. Ini adalah tetes tebu. Dan tidak bisa dikonsumsi. Ini adalah grade yang untuk pakan ternak. Jadi tidak bisa dikonsumsi. Oke, kita timbang molasenya. Sampai 517 karena tadi wadahnya 17 gram ya. Ini molase rasanya pahit ya teman-teman, kalau pengen ngerasain, jadi nggak kayak kecap manis. Yang penting nggak sepahit kehidupan. Ini 5 liter nih udah. Oke, sebentar, kurang dikit lagi. Ya, pas 517. Nah, udah 5 liter ya Kak Lena ya. Udah. Sekarang Kak Lena aduk-aduk molasenya. Terus ini pakai tangan ya. aja. Ya, pakai tangan aja nggak apa-apa. Jadi ukurannya harus benar-benar ini ya, pas ya. Iya, 246 tambah 1500. Berarti 1746 ya. Nggak boleh ada tambah-tambahan. Ini sampahnya sudah dicuci ya teman-teman ya. Jadi harus dicuci dulu. Kelebihan apa ya? Ya, kalau sekiranya nanti sudah rata, sampahnya dimasukkan. Oke. Dimasukkan. Terus untuk waktu selama fermentasi ekoenzim lamanya 3 bulan. 3 bulan, tetapi tidak begitu saja didiamkan. Kita aduk 2 kali, di hari ke-7 dan hari ke-30. Kita buka, kita aduk. Sesudah hari 30 kita tutup rapat, sudah tidak boleh ditengok-tengok lagi sampai 3 bulan. Boleh ngintip-ngintip lagi Kak. Nah, nanti Hari ke-7 gunanya sama banyak 30 sekali. ya. Ini hasilnya Ini ya, yang sudah saya tambahnya, Bu. saring. Karena sampahnya juga bisa dimanfaatkan ampasnya nanti. Ini sudah, itunya juga kita udah pakai masker ya, kakak-kakak ya. Iya, masker dari sampah. Banget. Makanya langsung kinclong semua nih. Ntar kita bisa buka salon. Salon sampah. Nah, sudah seperti ini, udah kita tutup aja. Terus kita bikin catatan ya. Kita bikin catatan untuk pembuatannya, terus kapan mengaduknya. Kalau misalnya hari ini kan tanggal 22 ya. 7 hari kemudian 29 di jam yang sama. Tidak harus. Tidak harus. Dan tidak harus, misalnya kita belum sempat, besoknya juga nggak apa-apa. Tidak harus pas. Nggak Sebenarnya, saklek ya. catatan di sini tuh hanya sebagai pemandu supaya tidak lupa saja. Kalau kelewat nggak masalah. Tapi jangan kurang. Justru malah jangan kurang. Lebih baik kelewat nggak apa-apa. Siapa mau es krim? Nah, sekarang
Tinggal kita tulis di sini tanggal pembuatannya. Nih, catatannya tempel di sini supaya kita tidak lupa. Kalau ngaduknya tidak harus pas tanggalnya nggak apa-apa. Keterangan sampah pisang tadi Bu mungkin bisa Boleh disebutkan? ditambahin. Supaya kita tidak lupa BO-nya apa. BO itu bahan organik ya. BO salah satunya ada kulit pisang. Kenapa harus ditulis ada kulit pisang? Karena kalau ada kulit pisang ini tidak bisa untuk diaplikasikan ke cucian. Nggak boleh untuk nyuci baju karena kan Getahnya. ada getahnya, nanti nempel jadi coklat bajunya. Itu. Oke. Salah satunya aja, kalau mau ditulis semuanya juga bisa. Nah, mungkin untuk sekilas pembuatan ekoenzim seperti ini ya kawan-kawan. Nanti sesudah ini kita belajar bagaimana panen. Nah, yang sesudah ekoenzim seperti apa yang sudah difermentasi 3 bulan. Ini tanggal pembuatannya 22 Oktober. Dipanen 22 Januari. Oke. Nah, seperti inilah bentuknya yang sudah jadi. Ini baunya wangi, baunya seger ibu-ibu. Tidak bau ini ampasnya. Nah, ampasnya ini kegunaannya banyak sekali. Bisa untuk gosok-gosok kamar mandi. Sesudah gosok-gosok kamar mandi, kita diamin sebentar, kita sikat. Ampasnya kita pungut lagi untuk kompos. Untuk sebagai kompos, kita taruh di karung aja sama plastik. Udah diemin. Nah, ini kita ambil dulu ampasnya. Nah, iniin dulu, jadi semuanya tidak terbuang ya ibu-ibu ya. Nah, ini ada kulit jeruknya juga. Ini baunya seger, bau jeruk. Nih, sampah sudah kita peram. Ibaratnya kita simpen 3 bulan, tapi dia tidak hancur, tidak busuk, tidak apa. Dia masih bagus. Baunya enak, sedap. Nih, indikasi jadi itu baunya wangi. Dia tidak berbau busuk, tidak berbau got. Ini kalau sudah begini, biasanya kalau saya tidak langsung saya masukkan ke botol, saya taruh di tempat lain dulu, saya saring. Ini nggak apa-apa langsung pakai tangan ya ibu-ibu, nggak usah pakai sendok-sendok karena semakin kita ngaduk-ngaduk tangan kita bisa habis. Tadi ada jamurnya sih, cuman jamurnya udah dipakai masukan ibu-ibu itu tadi. Jadi nggak bisa ngeliatin jamurnya. Lantai kamar mandi digosok-gosok dengan ini udah nggak perlu lagi kita prostek, nggak perlu lagi sabun-sabun, udah jadi kinclong sama kesep. Karena saya sudah membuktikan ya. Saya sudah membuktikan berkali-kali. Karena saya sudah panen kelima kalinya ini. Dan hasil panennya habis dibagi-bagiin. Untuk mengedukasi, ngajak ibu. Berbagi itu indah. Mengajak ibu-ibu supaya ayo kita manfaatin sampah dapur kita, sayang. Sampah dapur terbuang begitu saja. Di tempat sampah jadi busuk, jadi keluar gas metan, jadi penyakit kanan kiri, sumber penyakit. Jadi bikin udara tidak segar. Dan jangan salah, orang-orang yang tinggal di daerah industri itu kan udaranya engap ya, karena banyak pabrik di sana. Ternyata EE ini bisa juga untuk menjernihkan udara. Jadi caranya nanti ada komposisinya, berapa mili dicampur berapa liter air disemprot-semprotin ke udara. Seperti itu. Jadi udaranya seger lagi. Nah, sesudah ini biasanya saya diamkan 1 malam. Kenapa harus saya diamkan 1 malam? Supaya ada endapan lagi. Nanti jadinya bening seperti ini, baru saya kasih botol. Nih, endapannya saya pisahin jadi seperti ini. Endapan 1 malam itu. Nah, endapannya ini berguna untuk apa? Banyak lagi bergunanya ya, sama buat nyuci. Salah satu buat luluran tadi ya. Buat luluran dicampur scrub kopi bisa. Buat gosok-gosok kamar mandi juga bisa. Buat campuran cuci piring bisa. Ini juga bisa buat campuran cuci piring. Buat ini gitu. Pokoknya banyak lah, nggak ada yang kebuang manfaatnya. Terus untuk semprot-semprot tanaman, bagus. Berbunga terus, kebetulan mawar saya itu saya semprotin berbunga terus.
Apa perlu dicampur air lagi kalau Campur untuk air semprot? lagi kalau untuk semprot tebuhan. Ada perbandingan. Ada perbandingannya. 1 tutup inilah dicampur 1 gayung air, 1 liter lah, 1 liter air. 10 cc kali ya. Kalau gedean 5 Gedean. mili, 5 1 ya. mili 5 mili lah. Itu untuk semprot-semprot. Karena kalau kebanyakan dia panas, Oh, mati, kebakar. karena Keras. asamnya Gitu. tinggi. Nah, mungkin ini sekilas bagaimana cara memanen EE supaya ibu-ibu ada gambaran. Yuk kita bikin EE.